Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya dan pertolongannya kepada kami selaku kelompok pembuat makalah patristik dan skolastik, yaitu guna memenuhi tugas filsafat umum yang diampu oleh dosen Dr. Tri Astutik Haryati MAG yang sangat kami hormati. Kami izin menyampaikan ringkasan saja dari makalah kami tersebut. Pembuat 1 Fathiyan Abdillah NIM 31210588 dan 2 Wahyu Sabilatul Maulia NIM 3121039. Langsung saja kita mulai pembahasan pengertian patristik. Patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir ketika peradaban Yunani sudah tersebar di kalangan mereka. Para ahli pikir dari pemimpin gereja berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh kalangan pemimpin gereja. Nah, tokoh-tokoh penting di dalam filsafat patristik ini akan terbagi menjadi 3. Nah, perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga orang-orang yang menerima filsafat Yunani menuduh bahwa mereka itu munafik. Kemudian orang-orang yang dituduh munafik tersebut menyangkal bahwa tuduhan tersebut dianggap fitnah, dan pembelaan dari orang-orang yang menolak filsafat Yunani mengatakan bahwa dirinya lah yang benar-benar hidup sejalan dengan Tuhan. Tokoh yang pertama ialah Justinus Martyr. Ia berpendapat bahwa filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan esensi dari pengetahuan, ialah pemahaman tentang Tuhan. Semakin banyak kita memikirkan kesempurnaan Tuhan, akan semakin bertambah kemampuan inteleknya. Yang kedua yaitu Tertullianus. Baginya berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup dan tidak ada hubungan antara teologi dengan filsafat, tidak hubungan antara Yerusalem dengan Yunani, tidak ada hubungan antara gereja dengan akademi, tidak ada hubungan antara Kristen dengan penemuan baru. Alasannya, bagaimanapun juga berpikir yang rasional diperlukan sekali pada saat itu, karena pemikiran filsafat yang diharapkan tidak dibakukan. Yang ketiga, Agustianus. Menurut Agustianus, daya pemikiran manusia ada batasnya, tetapi pikiran manusia dapat mencapai kebenaran dan kepastian yang tidak ada batasnya, yang bersifat kekal abadi. Artinya, akal pikir manusia dapat berhubungan dengan sesuatu kenyataannya yang lebih tinggi. Jadi, berbeda dengan konsep pencitraan yang diajarkan oleh Plato, bahwa mion merupakan dasar atau materi segala sesuatu manusia dan dunia berpartisipasi dengan ide-ide ilahi. Yang kedua yaitu masuk pembahasan filsafat skolastik. Skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Maka masa skolastik dimulai setelah filsafat mulai mengalami masa kemandekan karena kerusuhan dan kesulitan politik pada abad ke-6 dan ke-7 yang dialami oleh bangsa Romawi. Ada yang mengatakan bahwa skolastik adalah filsafat yang berdasarkan agama atau kepercayaan semata. Pendapat tersebut sebetulnya sudah mengingkari sifat filsafat skolastik, karena dalam sejarahnya sudah jelas bahwa skolastik diibarat tidaklah berdasarkan wahyu. Wahyu dalam filsafat diibaratkan seperti mercusuar, tetapi bukan kemudi untuk mencapai 4 kebenaran. Jadi filsafat skolastik berpikir dalam penerangan agama, bukan berdasarkan kebenaran wahyu semata. Nah, masa awal
skolastik barat sejak abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot, terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. Baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat menampakkan mulai adanya kebangkitan. Pada mulanya skolastik ini timbul pertama kalinya di Biara Italia Selatan dan pada akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Puncak filsafat skolastik barat pada abad ke-13 dianggap sebagai zaman kejayaan filsafat dan teologi skolastik. Pada abad ke-11 ini menghasilkan beberapa sintesa filosofis yang sangat mencolok. Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain yang satu, hubungan dengan bahasa Arab, dua, timbulnya universitas-universitas, tiga, timbulnya ordo-ordo baru. Filsafat skolastik barat akhir. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nikolaus Cusanus, karena menurutnya dengan intuisi manusia dapat mencapai yang terhingga, objek tertinggi filsafat, di mana tidak ada hal-hal yang berlawanan. Di dalam diri Allah semua hal yang berlawanan mencapai kesatuan. Nikolaus Cusanus sebagai tokoh pemikir yang berada dalam paling akhir masa skolastik. Dengan indera kita akan mendapat pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Pada tahap akhir masa skolastik terdapat filosof yang berbeda pandangan dengan Thomas Aquinas, yaitu William Ockham. Kesimpulan, filsafat barat abad pertengahan diawali filsafat Eropa, yaitu masanya selama 5 abad. Muncullah filsafat Eropa sebagai penjelma filsafat Yunani setelah berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk suatu formulasi baru. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu satu masa patristik, yaitu masa para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Yang kedua, masa skolastik, berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada penulisan atau tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan untuk tanggapan dan kritik saran selalu kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.